Tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Hari ini saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Mazmur 56. Judul perikopnya di sana, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Setiap kita hari-hari ini sedang berada dalam peperangan rohani. Amin, saudara. Kita sedang berdiri di dalam peperangan rohani dan iblis itu pasti akan berusaha untuk membuat kita ini takut, khawatir, sehingga kita kehilangan iman. Dan ketika kita kehilangan iman, kita kehilangan pengharapan, maka kita akan jadi orang-orang yang kalah. Melihat keadaan zaman hari-hari ini, saudara buka TV, beritanya pembunuhan. Ya, buka TV, beritanya peperangan, kekacauan. Kita lihat keadaan zaman sekarang ini memang ya sangat tidak menentu. Dan kita ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang menang di dalam setiap pertempuran iman kita. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, kita buka bersama Mazmur 56. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika apa? Orang Filistin menangkap dia di Gad. Saudara, kita tahu bersama ini adalah satu kisah dan nyanyian Miktam Daud ketika dia berada di Gad waktu dia sedang dalam pelarian. Waktu Daud itu mengalahkan Goliat, saudara, pada saat itu Saul begitu memuji Daud. Dia diangkat menjadi panglima perang di Israel. Tapi ketika akhirnya semua orang matanya tertuju kepada Daud, Saul menjadi iri hati. Lalu Saul berusaha untuk membunuh Daud, ya. Dan Daud lari, saudara. Saya pengen kita semua membayangkan kalau seseorang itu dikejar, yang kejar dia itu raja loh. Musuhnya dia ini raja. Saudara bisa bayangkan kalau ya kita ini menjadi musuhnya seorang kepala negara, lalu semua tentara itu dikerahkan untuk cari. Kita nggak punya kesempatan untuk lari, mau lari kemana? Ini semua dikerahkan, saudara, dan dikasih hadiah. Siapa yang menemukan dapat hadiah. Yang suruh cari kepala negara, raja, saudara. Daud bingung dia mau lari kemana dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Saya percaya ketakutan yang dialami kita saat ini, saudara sedang ada masalah. Berapa banyak yang lagi ada masalah, angkat tangan. Yang lagi ada masalah, angkat tangan. Yang tidak ada masalah, angkat tangan. Saudara, ya, semua masalah yang kita hadapi hari ini tidak ada yang lebih berat saat itu dibandingkan dengan apa yang Daud alami saat itu. Saudara setuju nggak sama saya? Yang nggak setuju pulang saja. Setuju ya? Kenapa? Memang iya kan, dia disuruh cari raja loh. Raja nih yang suruh cari. Saudara, saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita hari ini yang sedang punya masalah yang kita memiliki ketakutan seperti Daud hari itu. Setuju? Dia disuruh cari oleh kepala negara, mau dibunuh. Ya, yang besok jatuh tempo siapa? Ini juga masalah loh ya. Kita besok jatuh tempo takut nggak? Takut, tapi masih bisa lari lah ya. Masih bisa alasan. Tapi Daud nggak ada ampun. Kalau ditemukan pasti dibunuh. Saul memerintahkan seluruh pasukan cari Daud, di mana dia pergi. Lalu Daud itu dalam ketakutannya, dia berpikir gini, kalau saya lari daerahnya masih di Israel, mereka akan menemukan saya. Cara yang paling bagus adalah saya akan melarikan diri di daerah musuhnya Israel. Yaitu di negeri orang Filistin. Itu negeri asalnya Goliat. Menurut saudara kira-kira ini beresiko juga enggak? Ya, sangat kan? Sangat beresiko. Dia lari ke negeri musuhnya, negaranya, dan dia pernah membunuh pahlawannya orang Filistin, yaitu Goliat. Tidak mudah, saudara. Saya tuh kalau baca Alkitab, saya mencoba membayangkan. Makanya kalau baca Alkitab jangan dilewati itu. Lalu pergilah Daud ke negeri orang Filistin. Ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi saya mencoba membayangkan loh, kalau saya menjadi Daud hari itu, karena dia sudah tidak punya pilihan kemana dia akan melarikan diri, pasti ketemu sama Raja Saul dan pasukannya. Jadi Daud berpikir, ya udah aku lari aja ke negeri musuhnya orang. Padahal Daud orang terlalu beresiko. Karena di sana juga dia bisa mati. Dan benar saudara, akhirnya Daud memilih untuk lari ke negeri orang Filistin. Apapun resikonya, di sana saya masih bisa menyamar, siapa tahu nggak ketahuan.
Ya siapa tahu luput, ya udahlah nyawaku ada di tangan Tuhan. Dia pergi lari ke Gat. Itu adalah kota asalnya Goliat. Lalu saudara, ketika ada di Gat, Daud itu menulis Mazmur ini saudara, yang kita baca hari ini ya. Kalau kita membaca Alkitab, ada latar belakangnya, itu akan membuat kita lebih mengerti. Lalu dikatakan begini, ayat yang kedua, Daud berkata gini, kasihanilah aku ya Allah. Sebab apa? Orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Sama seperti hari ini yang sedang dialami. Kita diimpit ya, ditunda, tidak boleh bangun. Kita ini lagi ditekan begitu rupa. Daud berkata begini, seteru-seteruku atau musuh-musuhku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong, kata Daud ya. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Kita baca ayat yang berikutnya, di sana dikatakan baca dengan suara yang keras dan saya minta semuanya baca 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini, sekali lagi ulangi, waktu aku takut, aku ini. Menurut saudara ini susah atau susah? Waktu kita takut, kita disuruh percaya kepada Tuhan. Padahal orang yang takut itu biasanya kehilangan kepercayaan. Apa yang sedang saudara takutkan hari ini? Masa depanmu? Jodohmu? Ya, atau keuanganmu? Anak-anak muda berpikir, duh masa depan gimana ya, cari kerja sekarang susah. Belum juga dapat kerja, udah yang lain pada dipecat. Iya enggak? Ini keadaan zaman sekarang loh. Ya. Perceraian di mana-mana, bagaimana masa depanku nanti, bagaimana anakku, bagaimana gini. Kita punya banyak hal yang tiap hari itu iblis tanam dalam pikiran kita supaya kita menjadi takut. Saya bisa membayangkan ketakutannya Daud. Dia memilih melarikan diri ke kota Gad, negerinya orang Filistin. Sama-sama takut. Dia diam di Israel takut dibunuh, dia lari ke Filistin juga bisa dibunuh. Tapi ketika Daud ada di Gad, dia menulis saudara, ini renungannya Daud. Dia bilang, Tuhan tiap hari orang itu menekan aku, musuh-musuhku mengelilingi aku sepanjang hari. Tetapi Daud bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ternyata lawan dari ketakutan itu saudara, bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan di hidup kita adalah dengan kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya, katakan kanan kirimu, percaya sama Tuhan. Tapi ternyata mempercayai Tuhan itu tidak semudah dengan kita ngomong. Percaya sama Tuhan, tidak gampang. Kepercayaan kepada Tuhan itu, rasa percaya itu harus dibangun. Nggak bisa datang sendirinya. Daud adalah seorang yang sangat membuktikan iman percayanya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Daud itu, dia terlahir dari sebuah keluarga yang dia itu disia-siakan dari kecil. Dia nggak mengalami kasih papanya, karena semua kakak-kakaknya itu disekolahkan prajurit. Tapi Daud disuruh menggembalakan kambing domba. Saat aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya. Ini dia tulis waktu dia lagi ada di negeri orang Filistin. Di tempat musuhnya orang Israel. Di kota kelahirannya Goliat yang dia bunuh itu. Dalam keadaan tertekan, takut, tidak berdaya. Dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Mari kita memperkatakan itu. Waktu kita berjalan dalam visi Tuhan, dalam kebenaran, bukan berarti nggak akan ada masalah saudara. Ya, kenapa? Seringkali Tuhan izinkan kita yang berjalan dalam kehendak Tuhan akan mengalami masalah, tekanan, hambatan, persoalan, supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian. Saudara, iman itu, kepercayaan kepada Tuhan itu harus dibangun berdasarkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Daud ngalami itu. Sampai kita tahu akhirnya bersama ceritanya. Daud itu mengalahkan Goliat
Dia waktu hari itu menurut Daud itu ketidaksengajaan, tapi itu masuk dalam agendanya Tuhan. Bapaknya bilang begini, Daud, sini Ud. Pak, kenapa? Kamu pergi ya ke medan perang, di sana kakak-kakakmu tuh lagi bersiap-siap. Kamu bawa roti buat mereka sama susu. Kasihan mereka itu udah kelaparan. Hari itu Daud cuma pergi untuk antar makanan untuk kakak-kakaknya. Daud tidak pernah berpikir kalau hari itu menjadi hari promosinya Tuhan buat Daud. Waktu dia pergi sampai di situ, dia dengar Goliat lagi menghina barisan tentara Allah yang hidup. Goliat lagi bilang, siapa di sini katanya kamu punya Tuhan yang hebat? Kalau Tuhanmu hebat, siapa di antara kalian yang bisa ngalahin aku? Semua tentara begini, saudara. Melihat Goliat yang begitu besar, tinggi, dan dia orang yang prajurit, ya. Waktu semua ketakutan, pas Daud datang, Daud bilang begini, siapa ini orang yang tidak bersunat ini, yang berani menghina nama Tuhan yang hidup? Aku akan mengalahkan dia. Semua tertawa, lu mau kalahin dia? Lalu disampaikanlah ke Raja Saul. Kakaknya Daud dengar, dia datang, Daud dijewer, pulang kamu. Kamu ini kan cuma antar makanan toh. Ngapain kamu ikut-ikutan di sini? Nggak main-main ya kamu. Lalu semua tanya, Raja Saul tanya, kamu bisa mengalahkan dia dengan apa? Kamu kan bukan prajurit, dia ini dari kecil sudah berlatih. Daud bilang, pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan, itu yang membuat dia punya iman yang besar. Dia bilang gini, aku biasanya mengembalakan kambing domba. Kalau ada singa yang makan dombaku, aku kejar singa itu, aku robek mulutnya dan aku ambil dombaku. Kalau ada beruang yang datang makan dombaku, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya. Saudara, kira-kira Daud berhadapan dengan singa di padang gurun gitu takut nggak? Takut. Tapi karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai dia, dia berani, saudara. Saat aku takut, aku percaya pada Tuhan. Ini adalah satu kekuatan kita. Waktu kita takut, kita nggak punya jalan, ayo katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada janjimu, aku percaya kepada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Dan Daud berkata kepada mereka semua, Tuhan yang menyertai aku, yang mengalahkan singa dan beruang itu, Tuhan yang sama, yang akan menyertai aku untuk mengalahkan orang Filistin yang tidak bersunat hati ini. Dan Daud maju, saudara. Dan hari itu Daud memperoleh kemenangan. Tidak mungkin cuma satu batu bisa bikin dia mati. Itu cuma batu biasa. Ada tentara Israel punya senjata yang lebih hebat. Tapi kenapa cuma dengan batu bisa mati? Karena ada kuasa Tuhan. Jangan pernah kecilkan dirimu. Kau punya Tuhan yang besar. Jangan pernah kecilkan masa depanmu. Engkau punya Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Jangan bilang kita ini minoritas. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dan kita nggak perlu takut. Saat itu, saudara, Daud melihat kemenangan itu. Kenapa dia punya iman dan dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita semua berdoa. Biar hari-hari terakhir ini kita punya iman yang luar biasa. Tidak ada cara lain untuk kita menang dalam pertempuran selain kita punya iman dan rasa percaya yang kuat kepada Tuhan, saudara. Ketakutan apa yang sedang kau alami hari ini, saudara? Jangan biarkan ketakutan itu menutup mata iman kita. Katakan, Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya. Kita nyanyi pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Saudara, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan apapun pergumulan kami mau belajar perkatakan bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tidak akan pernah takut apapun di depan kami mau mengalami Tuhan secara pribadi. Ingat, saudara, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu yang akan membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu makin teguh. Jangan benci dengan pergumulan, sebab pergumulan itu dipakai Tuhan untuk melatih iman kita supaya kita melihat mujizat. Bangkit berdiri bersama, saudara.